Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut.
Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini. Gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Kita kembali lagi untuk ibadah buat hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Mari Tuhan Kau datang menjamah setiap kami. Kau yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Supaya kami punya akal budi pembaharuan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam nama tangan-Mu Tuhan Yesus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum memulai kita mau baca di Mazmur 31 ayat 21 dan 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Kita percaya sepertinya Tuhan Yesus gak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih kepadanya seluruh hidup kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita mau nyanyikan dari awal, lebih dengan sungguh-sungguh lagi. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama kita katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Betapa bersyukurnya Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Oh, haleluya. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, kami percaya Tuhan, Kau yang mengubah setiap ratapan kami menjadi sukacita. Kau yang mengubah setiap masalah kami Tuhan menjadi keberhasilan. Karena itu janji-Mu Tuhan. Kiara layarata sande, ini hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kiara lamarata sande, kami adalah anak-anak
iman, setiap dasar pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti. Kira la raya rata sande, kira la marata sande. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatan kami, sukacita kami datangnya dari-Mu. Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kaulah tempat berteduhan kami, Kau sandaran kami, Yesus, Yesus. Sungguh kami perlu Engkau, sungguh kami butuh Engkau, sungguh kami berharap padamu, Yesus. Pertolongan kami, sukacita kami dalam setiap keadaan Tuhan, dalam setiap waktu, setiap hari demi hari Tuhan kami lalui. Kalau tanpa-Mu Tuhan, sungguh kami gak sanggup Tuhan. Oh Yesus, Shikara lamarat asane, Tuhan pulihkan. Sungguh Tuhan, kami minta pemulihan-Mu atas setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur.
Sebab kemanakah Tuhan kami dapat pergi? Sungguh kemanakah Tuhan kami dapat berlari menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kami percaya Tuhan, kemanapun kami pergi Engkau akan selalu menemukan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Persiapkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan untuk menanti kedatangan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
melakukan Tuhan. Kami hanya melakukan rutinitas Tuhan dalam mencari Engkau. Tapi biarlah kami Tuhan boleh memberikannya dengan sepenuh hati. Biar kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Setiap kali kami menyembah Engkau, setiap kali kami memuji Engkau, setiap kali kami datang duduk Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu ada Tuhan. Pekerjaan-Mu nyata atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Syikarala marata, syikarala marata sande. Kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Ya Allah, seperti Engkau, Allah yang tidak pernah kami mengerti, Allah yang tidak terselami Tuhan. Demikianlah setiap rancangan-Mu atas setiap kami Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. How I love You Lord, I love You Lord, with all of my heart. I love You Lord, how I love You Lord, I love You Lord, forever I love You Lord. How I love You Lord, I love You Lord,
katakan Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Kita tangan I love you, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Shalom semuanya. Semua diberkati oleh praise and worship hari ini. Mari kita sama-sama sekali lagi nyanyi bareng-bareng. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, 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 forever I love you, Lord. Yuk sama-sama sekali lagi, Jesus, Jesus. Jesus, oh Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Syikiraya rabataka shandaya rama shandaya rama. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kami mau diubahkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Bukan karena kebenaran kami tapi kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau berunity Tuhan di dalam roh untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami gak hanya mau berunity dengan Engkau tapi kami mau berunity dengan saudara-saudara kami semua yang ada di tempat ini. Yang saat ini sedang Zoom online di rumah masing-masing. Kami mau berunity di dalam firman Tuhan untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Mari ya semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan angkat jempolnya dong. Oke. Sorry, aku boleh minta di itu enggak ya? Supaya aku bisa, gallery view ya. Oke.
Yang belum kelihatan mukanya kelihatan dong, soalnya kalau yang di Sydney kan aku jarang lihat, jadi aku kangen gitu kan. Kayak Diki ya, Esther ya, mau lihat dong ya. Aku sorry agak lihatnya ke sana karena kamera layarnya di sana, cuman kameranya di sini gitu, bingung kan jadinya. Oke, shalom semuanya. Saya kangen kalian semua. Yang kangen sama saya boleh ke Bandung. Ntar tahun depan saya juga ke sana, jalan-jalan. Oke, sebelum mulai firman Tuhan, saya mau ngajak kita semua untuk lebih ke dua arah gitu. Kalau misalnya saya misalnya ada tiba-tiba salah bawa salah firman kata-katanya salah, kalian boleh pencet space dan katakan, "Woi, Jere kamu salah" gitu. Nah, kalau kalian setuju dengan firman Tuhan, kamu bilang boleh tekan space bar kalian dan kalian bilang yes gitu. Boleh acukin jempol. Jadi kita lebih interaktif gitu ya. Boleh coba contoh dong, contoh halo gitu. Yes, yes. Yes, ya, oke. Sekali lagi buka dong, yes. Yes. Loh, kegedean. Oke, semua siap mendengar firman Tuhan, semua siap diberkati, katakan yes. Yes. Jempol juga. Ya, siapkan Alkitabnya saudara-saudara, saya nggak pakai PowerPoint, saya orang gaptek, jadi ya ini alat perang saya, karena belum belajar PowerPoint, maafkan. Oke, kita bakal bahas firman Tuhan tentang sebuah unity. Kenapa saya tiba-tiba kepikiran tentang unity gitu kan? Soalnya kemarin saya berpikir gitu kan, sekarang saya udah ada di Bandung gitu. Tapi dengan unity, dengan kemampuan, dengan kekuatan unity, kita berada dimanapun. Tapi kalau hati kita, pikiran kita dan visi kita adalah sesuai dengan visinya Tuhan, maka kita di-united, kita dipersatukan oleh visinya Tuhan dimanapun kita berada gitu. Jadi kita tidak membawa tempat, kita tidak membawa nama organisasi, tapi kalau kita punya satu visi yang daripada Tuhan, maka kita bisa berhasil menjalankan visinya Tuhan dan misinya Tuhan. Begitu pula di dalam kehidupan berkeluarga. Kalau kita punya visinya Tuhan di dalam satu keluarga, maka keluarga itu bisa berhasil. Tapi bayangkan kalau misalnya seorang suami punya visi yang satu dan istri punya visi yang lain. Jadinya ya kayak ada dua perahu, kita tidak bisa mempunyai dua Tuhan kalau firman Tuhan berkata. Tapi kalau di dalam keluarga kita tidak bisa memiliki dua kepala gitu. Makanya saya bersyukur banget saya punya istri yang luar biasa. Maksudnya dia mensupport visi saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya nggak ngerti lagi kalau saya punya istri yang nggak mensupport saya jadi seorang pelayan Tuhan. Jadinya saya bingung gitu. Ya bersyukur banget. Melia angkat jempolnya dong. Ya mana Melia? Dimatiin videonya. Oke. Hari ini saya bakal bawa tentang unity. Dimanapun kita berada kita tetap bersatu di dalam kasihnya Tuhan. Nah kita mau belajar dari Mazmur seorang Daud yang ada di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayatnya cuma 3 saudara-saudara. Tadi kan present worship-nya udah lumayan panjang tuh. Sekarang firmannya ya kita singkatin dikit, mengalir. Oke. Di dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai 3. Kalau di dalam bahasa Indonesianya judulnya persaudaraan yang rukun. Tapi kalau saya cari di dalam bahasa Inggrisnya beda judulnya saudara-saudara. Judulnya adalah A Song of Ascent. Michelle boleh artiin gak sih ascent apa sih? A Song of Ascent. Lagu of a Saint. Nah, aku mungkin pronunciation-nya jelek kali ya. Maksudnya ascent itu kayak ascending, kayak penanjakan gitu. Penanjakan kayak ngerti kan ascent gitu. A Song of Ascent. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu persaudaraan yang rukun. Nah, tapi di dalam bahasa Inggrisnya adalah sebuah lagu, judul yang dari Mazmur 133 ini, sebuah lagu penanjakan gitu. Dan isinya semua tentang ini. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Isi-isinya tentang, isi 3 ayat ini cuma berkata-kata tentang betapa baiknya dan indahnya kalau kita tuh bersatu hati gitu. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Oh betapa indahnya syalalalalala. Iya. Dan betapa eloknya syalalalalala. Bila saudara seiman. Nah itu lagunya. Tapi
yang sangat berbedanya ini karena kita ambil bahasa Inggrisnya aja kali ya. Karena menurut saya lebih bagus gitu. Saya mau bawainnya lebih enak. Daud berkata tentang a song of ascent. Sebuah lagu penanjakan gitu. Daud mengerti bahwa di dalam keluarga itu adalah sebuah rumah yang Tuhan jadikan. Di mana sebuah keluarga ini memiliki satu tujuan, di mana di dalam keluarga ini Tuhan menghendaki penanjakan. Baik itu penanjakan di dalam relationship, di dalam keharmonisan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara anak yang satu dan anak yang kedua. Dan bukan cuma itu doang, tapi Song of Ascent ini berbicara tentang di mana Daud percaya bahwa ketika kita semua rukun bersatu, bahwa kita itu akan menanjak. Menanjak dalam apa? Menanjak dalam kerohanian kita, menanjak dalam financial kita, menanjak di dalam karir kita. Tapi kalau saudara-saudara semuanya, kalau bapak, ibu dan anak semua bersatu hati memiliki satu tujuan dan satu visi, yaitu visinya Allah. Jadi Daud mengerti sekali betapa pentingnya kesatuan di dalam keluarga yang menjadi support system bagi kita. Kalau suami lagi down, ada istri yang support. Kalau suami salah beli barang, ya istri bisa omelin kan. Enggak, atau enggak istri bisa ingetin untuk nextnya beli yang lebih bagus gitu. Yang lebih bagus, yang lebih enggak buang-buang uang gitu. Kalau suami misalnya lagi drop, suami bisa support istri. Kalau misalnya orang tua lagi keadaan pusing, kerjaannya lagi sana sini kayaknya bingung apa yang mau dikerjakan. Maksudnya ada tekanan, pressure, anaknya bisa memberikan sukacita buat orang tuanya. Daud mengerti bahwa keluarga adalah support system satu sama lain. Karena ada pepatah berkata gini, kalau sendiri kamu bisa berlari cepat. Kalian pasti udah tahu pepatah inilah, udah basi gitu ya. Tapi kalau dengan sendiri kita bisa berlari cepat, kita bisa berlari cepat banget gitu. Kita bisa berlari dengan cepat dan kita bisa ngejar orang lain. Tapi dengan sebuah tim kita bisa berjalan lebih jauh lagi. Maka dari itu a song of ascent, sebuah lagu dari penanjakan. Karena untuk menanjak gunung saudara-saudara, kalau kalian nonton dokumenter orang yang nanjak, mendaki ke gunung gunung tertinggi, gunung Himalaya. Jarang sekali orang mendaki sendirian. Karena begitu berbahayanya, begitu banyak pencobaannya, jurang sana sini, kita harus pasang tali semua segala macam untuk bisa kita mencapai ke puncak. Karena ketika kita mencapai puncak kita bisa melihat hal-hal yang indah. Tapi sendiri, mungkin kalau nanjak Gunung Lembang, kita di Bandung ada pegunungan ya, bukit lah, Lembang lah, Gunung Lembang. Untuk kita ke Gunung Lembang itu sendiri bisa naik motor gitu. Tapi untuk menanjaki Gunung Himalaya, kita butuh yang namanya tim. Karena dengan diri kita sendiri kita bisa berlari cepat, yes. Tapi dengan sebuah tim kita berjalan, kita nggak berlari. Dengan tim itu kita berjalan bahu-membahu untuk membangun sesuatu yang lebih dahsyat lagi untuk memberkati orang-orang. Ada amin saudara-saudara? Amin. Jempolnya dong. Oke, dimanapun kita berada, kita ini sebuah tim. Kita akan membangun kerajaan Allah di bumi ini bersama-sama. Haleluya. Oke, itu introduction doang. Jadi kita bakal baca sekali lagi. Baca ayat 1 sampai 3. Tadi introductionnya lama, sorry banget. Jadi saya bacain ya saudara-saudara. Kalian boleh buka ayatnya. Tapi di situ nggak usah ditampilin. Terima kasih Koko. Persaudaraan yang rukun. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman yang sangat simpel, 3 ayat ini basically cuma berbicara tentang kalau kita rukun, kita bakal diberkati. Dan ayat yang ketiga tadi berkata, seperti embun di gunung Hermon. Kalau saya tadi search gitu di dalam Google gitu ya, pakai bahasa Inggris, saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu itu benar atau salah. Karena bahasa Inggrisnya terbatas, cuma terus baca-baca cepat gitu. Ternyata gunung Hermon itu lebih tinggi dari gunung Sion gitu. Nah begitu pula dengan berkat Tuhan ketika kita rukun, ntar berkat dari atas mengalir
ke rumah kita, mengalir ke pekerjaan kita ketika kita rukun. Ya kalian bisa bayangin kalau misalnya kita di dalam satu tim pelayanan, satu sama lain bentrok, ya kita lupa sama goal kita gitu ya. Dan kayak kemarin, baru-baru ini juga saya misalnya sempat berdebat tentang sesuatu hal yang kayaknya jangan diceritakan, kasihan kalau diceritakan. ada perdebatan, tapi sometimes di dalam keluarga saya dengan istri saya, kita punya satu tujuan, kita mau melayani Tuhan, kita punya satu goal, kita mau melayani Tuhan untuk memberkati orang-orang. Tapi sometimes ya itu, kita lupa. Karena kita berperang dengan orang yang salah. Kita harus berperang melawan musuh-musuh kita. Kita harus berperang melawan generasi-generasi kita supaya generasi kita bisa dibangun. Bukannya berperang buat generasi, malah berperang sesama keluarga. Itu yang lucu gitu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita misconception, misleading gitu. Nah, jadi yang mau saya bawain, poin yang pertama ada 3, di dalam satu poin ini ada 3 hal, ada 2 kunci. Unity bisa terjadi kalau ada yang namanya kesengajaan. Kok bisa? Unity bisa terjadi kalau ada kesengajaan. Mungkin unity bisa terjadi tanpa sengaja itu di beberapa case. Kalau misalnya ada kecocokan antara saya dengan, misalnya saya memimpin dengan misalnya siapa? Dengan istri saya memimpin sebuah organisasi. Kalau tiba-tiba ada kecocokan, connect gitu. Tapi nyatanya di dalam kehidupan kita saudara-saudara, ketidakcocokan itu sepertinya lebih banyak daripada kecocokan. Maka dari itu, Daud berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena untuk diam rukun bersama itu susah, gak gampang Daud ngerti. Makanya Daud berkata apabila. Ketika Daud berkata apabila, maksudnya kalau kita rukun bersatu. Kalau, if, only if. Kalau saya bayangin misalnya Daud jadi saya, coba aja ya si keluarga ini istrinya sama suaminya rukun gitu ya. Pasti berkat Tuhan ngalir. Coba aja ya. Berarti kalau ngomong apabila, kalau sesuatu yang berkata dari if, only if, apabila, jika. Itu tuh sebuah imajinasi di mana kita berharap bahwa mereka itu bisa bersatu. Kita berharap mereka itu bisa bersatu di dalam unity. Rukun, hidup rukun bersama. Maka dari itu unity bisa terjadi harus dengan adanya sebuah kesengajaan. Tanpa sebuah kesengajaan, hubungan suami istri, hubungan leader antara gereja, gak akan pernah bisa bersatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, unity bisa terjadi ketika seluruh anggota keluarga, ketika seluruh member memiliki urapan yang sama. Hello, maksudnya urapan yang sama apa sih? Urapan mengalir ke atas kepala Harun, meleleh ke lehernya dan ke jubahnya. Semuanya dari kepala, dari leher, dari jubahnya, semua anggotanya terimpartasi sama satu urapan. Saya artikan gini, kalau papa, mama, anak punya satu tujuan, maka unity bisa terjadi. Jadi unity bisa terjadi ketika semua punya satu tujuan yang sama. Semua punya satu tujuan yang sama. Kalau kita membangun sebuah gereja dan 4 pemimpin memiliki tujuan yang berbeda, mungkinkah tujuan itu sampai? Gak bisa. Maka dari itu unity yang pertama terjadi harus dengan kesengajaan, harus ada effort. Yang pertama. Yang kedua, unity bisa terjadi di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau kita semua memiliki tujuan yang sama dari pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Kalau di dalam gereja, kalau di dalam kehidupan kita, siapa pemimpin kita? Yaitu Yesus Kristus. Kalau kita punya pikiran Yesus, kalau setiap jemaat Tuhan memiliki pikiran Yesus untuk melayani Tuhan, maka jemaat akan berdatangan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau pelayan-pelayan Tuhan memiliki agenda, unity tidak akan bisa terjadi. 2 hal unity bisa terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan tentang unity. Karena kita tahu di dalam unity, kuasa unity itu luar biasa powernya. Kita bisa menjangkau sesuatu yang tidak terjangkaukan. Nah, bagi teman-teman ini kan udah unity nih.
Tuhan pengen memberkati kita dengan keunitian. Ketika kita punya unity, Tuhan pengen memberkati kita. Tapi di dunia ini bukan cuma Tuhan saja yang bekerja. Saya tahu kalian semua sudah kelasnya kerohaniannya sudah melayang gitu. Kalian pasti mengerti bahwa di dunia ini nggak cuma Allah yang bekerja, tetapi iblis pun bekerja. Kalau Allah itu mendatangkan kebaikan, tetapi iblis itu mendatangkan keburukan. Kalau teman saya kan sempat nanya gitu, Jer, kenapa ya kalau Tuhan baik, kenapa coronavirus harus ada? Kenapa perang harus ada? Ya saya simpel jawabnya. Yes, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi iblis juga gak berhenti bekerja untuk mendatangkan keburukan. Jadi segala sesuatu yang baik datangnya daripada Allah. Tetapi segala sesuatu yang buruk, chaos, yang hancur datangnya dari iblis. Tapi ada tapinya saudara-saudara. Caranya iblis untuk menghancurkan kita sebenarnya, dia cuma copy paste. Copy paste dari mana? Dari Tuhan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena segala sesuatu awal mulanya dari surga. Jadi iblis cuma copy paste aja. Cara Tuhan gimana sih? Cara Tuhan untuk begini, ntar iblis copy paste. Cara Tuhan yang satu lagi, ntar iblis copy paste. Kalau Tuhan memberi berkat, ya ntar si iblis bisa memberi berkat, tapi ada ya biasa ada maunya kalau iblis. Tapi Tuhan memberi berkat dengan free, dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus. Nah, jadi gini, kalau kalian ingat sama satu cerita di mana Tuhan Yesus, Allah Bapa mendistract umat manusia untuk membangun sebuah menara Babel. Kalau kalian ingat ceritanya di dalam Kejadian 13, bener kan di Kejadian 11. Gak usah dibuka, percaya aja. Saya tidak akan menyesatkan karena ini firman Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 11, ayat yang ke-1, saya bacakan ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi mereka berunity, memiliki satu bahasa, satu logat, semua bisa dimengerti. Berangkatlah mereka ke seberang timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetapkan mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang dan yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Nah, dan singkat cerita intinya ini dipimpin oleh seorang Nimrod. Jadi waktu mereka mau membangun menara Babel, pemimpinnya itu namanya Nimrod. Nimrod itu kejam, for your information. Nimrod itu dia itu melenceng hidupnya, dia itu mau mengagungkan dirinya, mau mengagungkan kehidupan manusia dibandingkan mengagungkan Tuhan. Dan simple banget, ketika mereka punya unity dan akhirnya tuh Tuhan ngomong di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dia berkata gini. Dan Tuhan berfirman, Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan ngomong kayak gini. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat mereka laksanakan. Jadi ketika mereka punya satu bahasa, satu logat, Tuhan bilang wow. Bahkan Tuhan aja admit gitu, wow. Mereka itu bakal melakukan apa yang mereka lakukan. Gak akan ada yang tidak terlaksana. Tidak akan ada yang tidak terlaksana. Jadi semua yang mereka usahakan, Tuhan itu bisa kayak guarantee bahwa Tuhan sendiri bilang, wah bahaya nih, ini pasti jadi nih. Nih, sebelum masuk ke firman selanjutnya saya punya kuis. Kuisnya kalau ada yang jawab ini benar, yang di Australia saya bakal beliin voucher $25 Coles. Wey. Intermezzo. Ntar saya kirim ke Cikaka tolong beliin ya Coles voucher atau enggak Mayer Group. Oke, saya ada quiz, kalian boleh jawab ya, Bagi kalian yang masih pengen voucher, saya tahu kalian gak butuh uang tapi ini cuman intermezzo doang. Kalian tahu gak sih kenapa Nimrod dan teman-temannya mau membangun menara Babel? Boleh dibuka, boleh dispasi dan silakan jawab. Apa alasan mereka membangun menara Babel? Supaya bisa setara Karena dengan mereka mau Tuhan. seperti Tuhan. Ya. Itu benar, tapi itu bukan jawaban yang saya mau masalahnya. Oh ya, ada yang lain harus yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kuis berhadiah. Mau dekat sama Tuhan.
biar dekat ke langit gitu ya, biar dekat sama Tuhan. Oke, boleh lah, tapi ya tipis-tipis dikit. Mungkin Cilia kayaknya udah tahu, jangan jawab ya, Ci. Siapa yang jawab tadi? Saya dong. Nggak kedengeran, sorry. Ko Effendi. Oh ya kok, kenapa kok? Supaya terkenal. Supaya terkenal. Ya boleh, tapi salah juga kok. Nggak salah, cuman salah di dalam pemikiran, salah di dalam jawaban aja. Oke. Mereka mau menyaingi Tuhan. Mau menyaingi Tuhan. Bener sih, ada sih di dalam firman, cuman bukan, jawabannya bukan itu. Oke, udah. Mereka mau menjadi satu. Hah? Mereka mau jadi satu. Iya, enggak juga sih. Mungkin lu mau menjadi bersatu sama siapa ya? Saya boleh jawab gak saya? Sama Jakti. Enggak, bercanda. Oke, jadi jawabannya tuh gini. Sebenarnya ini saya tahu dari ipar saya sih, which is keren banget gitu ya. Kenapa alasan mereka mau bikin menara Babel tuh gini? Kalian tahu kan kejadian di mana air bah itu terjadi di bumi ini. Dan akhirnya 8 orang selamat. Dan mereka pikir dengan mereka membangun menara yang tinggi, maka Tuhan itu tidak bisa menyentuh kehidupan manusia lagi. Karena mereka pikir dengan membangun menara yang tinggi, air bah, mungkin air bahnya kalau saya hitung ya 1 juta meter tingginya gitu. Mungkin dia mau membangun misalnya yang 2 juta meter tingginya gitu. Which is mereka pikir dengan mereka membangun ini, dengan kekuatannya, mereka bisa mengalahkan, mungkin mereka berpikir bisa mengalahkan murkanya Tuhan. Tapi ternyata balik lagi, dengan hal yang simple, Tuhan mendistract bahasa mereka. Jadi Tuhan itu gak pakai satu cara. Tuhan itu selalu berbagai-bagai cara. Jadi kita tidak bisa mengkotakkan Tuhan. Ini cuma intermezzo ke samping di luar dari Unity. Tapi kita sometimes mungkin bagi kita yang sedang menanti berkat Tuhan. Sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin dulu kita pernah ditolong Tuhan melalui satu cara. Tapi ingat saudara-saudara. Waktu Tuhan menolong Musa, Tuhan membelah lautan. Waktu Tuhan menolong Yosua, Tuhan membelah sungai. Tapi waktu Tuhan menolong Elia, beda lagi caranya. Waktu Tuhan menolong Elisa, waktu Tuhan menolong yang lainnya, nabi yang lainnya. Waktu Tuhan menolong saya, caranya beda. Kita gak akan pernah bisa mengkotakan caranya Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita minta Tuhan, tolong lakukan apa yang telah Engkau lakukan. Yang pernah Engkau lakukan waktu itu. Mungkin kita pikir, oh Tuhan waktu itu tolong saya dengan ada orang ngasih saya uang gitu misalnya. Tuhan mungkin nextnya bisa memberi saya pekerjaan yang baru. Oh mungkin Tuhan nextnya bisa memberikan keluarga yang bisa support saya. Support system supaya kita bisa mendapatkan financial yang lebih lagi melalui support system. Jadi jangan pernah memfokuskan, mengkotakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu cuma intermezzo, kita balik lagi ke Unity. Nah di dalam Unity itu caranya Tuhan itu mendistract. Dan caranya iblis pun ya begitu. Iblis itu ya jurusnya sama-sama yang tadi saya bilang. Kopi, tukang kopi, bajakan. Kalau Yesus itu original. Kalau beli ayam KFC original. Kalau iblis itu bukan ayam KFC. Iblis itu ayam kampung, oh enggak. Bagi kalian yang suka ayam kampung enggak maksud. Tapi maksudnya beda, iblis itu cuman copycat. Nah Tuhan pengen kita ada unity, Tuhan pengen kita bersatu, gereja-gereja Tuhan bersatu. Tuhan pengen keluarga-keluarga bersatu, suami istri bersatu, anak dan orang tua bersatu, ketua-ketua pemimpin-pemimpin gereja bersatu. Tapi yang iblis lakukan apa? Satu hal. Kalau iblis gak bisa mengalahkan kita, apa yang iblis lakukan? Iblis akan mendistract kita. Dengan cara yang sama yang Yesus lakukan ketika Yesus mendistract Nimrod dan timnya. Jadi kalau iblis gak bisa menghancurkan kita, gak bisa mengalahkan kita. Karena iblis gak akan bisa ngalahin kita. Karena kita udah di cover oleh darah Kristus. Karena kita udah ditebus oleh darah Kristus. Dan karena kuasa iblis udah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita adalah orang yang merdeka. Kita adalah orang yang diberkati. Kita adalah orang yang akan Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Iblis gak bisa mengalahkan kita. Boleh dicatat kalau iblis gak bisa mengalahkan kita. Satu-satunya cara yang iblis bisa lakukan adalah iblis mendistract kita. Distraction. Unity versus distraction.
Iblis akan mendistract gereja Tuhan. Iblis akan mendistract pelayanan-pelayanan. Dengan cara apa? Dengan cara tipu muslihat. Dengan cara begini. Dengan cara membuat kita berantem sama sesuatu hal yang salah. Yang tadi saya ceritain di awal. Saya dan istri saya seharusnya menjadi sesuatu yang menjadi support system di mana kita bisa terus meningkat. Tapi iblis membuat perkara-perkara kecil di mana saya yang harusnya bersahabat dengan istri saya, jadi musuhan karena perkara-perkara kecil. Ada satu cerita di USA, ada namanya Pastor Carl Lenz ya, dia salah satu perintisan Hillsong New York, dan gerejanya bertumbuh sangat pesat. Dalam hitungan tahun, gerejanya melebihi 6.000 orang dan membaptis lebih dari 2.000 orang dalam 1 tahun. Dan ada tiba-tiba satu orang tua datang ke gereja Hillsong dan dia ngomong sama satu pendeta Carl Lenz ini, Pastor, kenapa gereja kalian harus pakai lighting kayak gitu sih? Kenapa musik kalian harus yang kayak rock-rock gitu sih? Kenapa musik kalian terlalu kenceng sih? Kenapa kalian menggunakan segala cara supaya orang-orang bisa ikut ke gereja kalian? Terus Pastor Carl Lenz cuma ngomong gini, Ibu, pernahkah, maksudnya dia ngomong gini, dia ngomong gini, Ibu, kapan terakhir kalinya Ibu bertemu dengan orang-orang susah? Kapan terakhir kalinya Ibu ketemu sama anak muda yang broken, yang hidupnya hancur? Kapan terakhir kalinya Ibu melayani orang-orang yang hidupnya hancur? Dan ibunya gak bisa menjawab. Karena fokus seorang ibu ini, dia attack gereja sini. Oh, cara gereja ini, kenapa sih cara gereja kamu begitu? Kenapa sih cara gereja kamu harus pakai lighting yang bagus? Kenapa musiknya harus kayak begitu sih? Lebay banget, gak alkitabiah banget, gak gini banget. Di saat si Pastor Carl Lenz dan timnya melakukan segala cara supaya anak-anak muda yang broken, supaya anak-anak muda yang narkoba, free sex dan lain-lain, dengan karya-karyanya bisa mendekatkan anak-anak muda mengenal Yesus, ada satu orang Kristen. Dia bertarung, malah fight the wrong fight instead of fight the good fight. Instead of, maksudnya dibandingkan komplain sama cara orang lain, kenapa enggak kita melayani orang aja? Toh gereja ini dan kita memiliki tujuan yang sama. Supaya anak muda dimenangkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang iblis lakukan, distraction. Yang membuat kita fight the wrong fight. Maka dari itu saya mau bilang saat ini, let's fight the good fight. Stop fight the wrong fight. Fokus sama visinya Tuhan. Bukan fokus sama cara-cara orang. Setiap orang punya cara beda, tapi fokus sama tujuannya Tuhan. Sama tujuan dari segala cara itu. Dan yang saya mau bagiin yang poin yang kedua, yang tadi kan 2 langkah untuk mendapatkan unity. Dan sekarang distraction, apa sih yang mengakibatkan distraction itu terjadi? Gitu. Yang pertama, kita akan kehilangan fokus, kita akan kehilangan, maksudnya iblis bisa memakai distraction itu ketika kita kehilangan fokus kita. Itu yang pertama. Ketika kita kehilangan fokus kita untuk goal kita, maka goal kita gak akan terjadi. Ketika kita gak fokus sama tujuan Tuhan, maka tujuan Tuhan gak akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan balik lagi ke ceritanya Nimrod, bayangin Tuhan kan ngedistract mereka, dan kenapa mereka gagal membangun menara Babel? Karena mereka gak fokus, mereka lupa. Waktu dikasih distraction mereka gak lupa sama goalnya. Nah, tapi yang mau saya bilangin ya, distraction happen ketika kita gak fokus. Nah, maksud saya gini, orang yang fokus itu gini, walaupun kamu ada distraction, walaupun kamu ada masalah, kalian mau belajar mengerti. Kalau orang yang punya fokus. Kalau Nimrod waktu itu dan orang-orangnya fokus untuk membangun menara Babel, mereka bakal fokus.
Ketika mereka punya bahasa yang beda-beda, yang satu bilang, Papa minta batu, dikasihnya semen. Pak, minta minjem palu, butuh palu. Dikasihnya arit, saudara-saudara. Nah, itu kan ada perbedaan, ada distraction. Tapi orang yang fokus sama tujuannya, mereka itu mau belajar mengerti satu sama lain. Mereka itu mau belajar untuk loncatin setiap obstacle yang ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, distraction happen ketika kita nggak fokus. Tapi kalau kita mau berhasil, artinya fokus adalah kita mau belajar. Kita mau belajar untuk, walaupun dalam keadaan ada distraction, masalah, kita mau belajar mengerti orang. Itu yang pertama. Yang kedua, distraction happen ketika kita egois. Ketika Nimrod dan timnya ngomong sesuatu, Pak saya minta semen, 1 karung. Nggak dikasih, kesel, emosi. Dan akhirnya ketika mereka terdistraksi fokusnya, mereka punya ego masing-masing. Mereka punya tujuan yang masing-masing. Itu dari segi horizontal. Tapi yang paling parahnya ketika kita punya ego kita sendiri, memiliki agenda kita sendiri yang bertentangan dengan Tuhan. Bagaimana mereka semua Nimrod dan timnya memiliki ego dan visi yang bertentangan dengan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan memberkati kita. Tapi selama kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, selama visi agenda kita adalah agendanya Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Dan saya akan tutup dengan satu kisah, di mana waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus berdoa sama Bapa. Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi yang hebatnya itu Yesus gak lupa. Karena dia sadar, dia fokus. Waktu Yesus dan Bapa berdiskusi di surga, mereka punya satu tujuan, satu visi, satu misi. Passion of the Christ, mission untuk menyelamatkan dunia. Tapi ketika Yesus mengalami sebuah obstacle, permasalahan di mana kayaknya rasanya mau mati sampai mengeluarkan cucuran darah. Yesus berkata, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa. Aku tahu ini kehendak-Mu Bapa. Aku tahu ini kehendak-Mu tapi kalau bisa sebenarnya aku gak mau. Karena aku takut. Rasanya mau mati. Tapi ini hebatnya Yesus. Nimrod dan timnya kalah. Mereka gagal fokus. Mereka gagal mengerti rancangan Allah. Tapi Yesus dengan kekuatan fokus. Maka Yesus mengerti dan menyelaraskan hidupnya sesuai dengan visi misinya Tuhan. Walaupun mungkin rasanya gak enak. Dan karena Yesus menyelesaikan tugasnya sampai selesai, menjalankan visi misi, menjadi satu dengan Bapa, dia menjadi kakak yang paling sulung, yang pertama-tama yang melakukan, yang namanya kasih. Karena Yesus telah menyelesaikan, maka kita di dalam Yesus, kita sekarang punya satu bahasa yang baru. Kalau di dalam Kejadian 11 berkata mereka itu satu bahasa dan satu logatnya. Bahkan Tuhan berkata mulai saat ini apa yang mereka lakukan wah pasti terjadi. Satu bahasa, satu logat. Itu mereka, Nimrod dan kawan-kawan. Tetapi sekarang kita di dalam Yesus, kita punya satu bahasa yang baru. Karena Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib, yaitu apa? Bahasa kasih. Ketika kita suami istri, anak-anak, memiliki satu bahasa, maka tidak akan ada yang tidak terlaksana. Itu Tuhan sendiri yang ngomong, bukan saya, sorry. Tuhan bilang, maka kalau orang punya satu bahasa kasih itu. Ketika kita bisa saling mengerti, ketika kita mensengajakan unity itu. Yang pertama tadi saya bilang, ketika kita sengaja. Karena unity terjadi ketika kita sengaja. Ketika kita sengaja untuk berunity dalam satu bahasa kasih. Gak akan ada yang gak terlaksana di dalam kehidupan ini. Ketika kita punya satu tujuan, satu urapan yang mengalir dari kepala
ke leher dan ke jubahnya. Harun. Itu sama berbicara dengan ketika kita punya kasih Tuhan dari kepala seorang pemimpin. Leher seorang istri atau di dalam gereja penatua-penatua tim. Dan jubahnya para pengikut, para jemaat dan anak-anak ketika semuanya berbicara dalam satu bahasa kasih. Maka berkat itu akan mengalir. Embun yang dari Hermon yang lebih tinggi dari Gunung Sion, maka embun itu akan turun. Tuhan akan memerintahkan embun itu turun. Saya bacakan ayat terakhir sebagai ayat penutup. Mazmur 133, ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Piano saya kedengeran, boleh angkat jempolnya. Kita mau unity di dalam vertikal dan horizontal. Saya mau mengajak kita semua untuk unity bersama Kristus sekali lagi. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang ngerasa jauh sama Tuhan. Karena kesibukan kehidupan sehari-hari. Saya mau kita ambil waktu 2 menit untuk berunity sama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kuriara bataka sandaya rama shikira. Sandaya rama shikira. You more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord, I need you more. Yuk nyanyi sama-sama yuk. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord, I need you, Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Aku mau berdoa sekali lagi buat setiap teman-teman yang hadir di dalam meeting Zoom ini. Aku berdoa buat semuanya supaya unity terjadi dalam kehidupan kami satu sama lain. Baik itu di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, pekerja gereja, tim, gembala kami Tuhan. Para gembala kul Tuhan dan semuanya Tuhan. Kami mau punya agendanya Allah bukan agendanya kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Semua yang diberkati sama-sama angkat jempolnya dong. Thank you.
dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga ya Tuhan tidak menimpa. Mari sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan